dan Betty nggak bisa deket-deket sama si Dan Broderick. Dan tentunya si Betty nggak berani tuh ngelanggar hal tersebut karena dia bisa ditangkap, kira-kira kayak gitu pada masanya. Lalu ternyata si Dan setelah kejadian tersebut itu nggak langsung lewat dia tuh. Dan jadi dia tuh masih sempat hidup dan bahkan sempat ngerangkak untuk ngambil telepon yang biasanya di era-era tersebut tuh telepon itu masih tergantung di tembok tuh biasanya. Hasil perselingkuhan lu tuh tiba-tiba lu lihat mantan istri lu di depan kamar. Tentunya kalau di film-film horor biasanya ada kegelap-gelapan gitu ya, ada shadow-shadow sedikit dan ada muka mantan istri lu samar-samar gitu. Itu kan sangat mengerikan gitu ya. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang referensinya tuh model-model kasus-kasus di koran lampu merah gitu ya, atau lampu hijau, lampu kuning gitu ya, yang adalah kasus-kasus kriminal sederhana. Nah ini adalah sebuah kasus tentang kasus perselingkuhan yang cukup ngebom pada masanya. Dan memang ternyata ini adalah sebuah dendam dari seorang mantan istri. Jadi kalau lu pada tahu bahwa lu tuh pernah menyakiti mantan pacar, mantan istri, itu udah boleh hati-hati ya. Karena memang kadang-kadang cinta itu adalah dendam yang paling membakar gitu. Jadi hati-hati semua. Dan ini kasusnya meledak banget. Jadi gue akan bahas, gue gak mau berlama-lama lagi karena nanti gue di skip-skip ngomongnya. Tapi pasti silahkan like, share, dan subscribe. Kalau mau support gue bisa join membership juga. Itu nanti nama lu muncul tuh di anak emas di end screen. Kalau nggak mau join juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nonton juga udah gue cinta banget sama lu pada dah ya. Intinya bisa follow gue di @rivaldosantosa, gue di Instagram, di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. So let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Elizabeth Ann Biselia. Ini adalah wanita yang pada mudanya tuh cantik bener sebenarnya. Dia tuh lahir di tanggal 7 November 1947 di daerah Brooklyn, New York ya. Jadi ini daerah yang rada-rada Bronx tapi di sisi lain juga kawasan yang bisa dibilang cukup enak dan cukup elit sebenarnya. Tumbuh di sebuah keluarga yang menganut Katolik garis keras. Jadi secara agama tuh bener-bener mantep dah gitu ya. Ya namanya orang tuh karakternya paling mantep kan kalau agamanya juga kuat. Biasanya jarang melakukan dosa-dosa hina gitu kan. Dan dia itu 6 bersaudara dan bapaknya adalah seorang veteran angkatan udara pas zaman Perang Dunia Kedua. Jadi udah gokil banget ya kontribusi bapaknya terhadap negara ya. Lalu setelah Perang Dunia memiliki sebuah perusahaan kontraktor yang cukup sukses akhirnya. Nah selama masa muda dan kecilnya juga hidupnya tuh nyaman sebenarnya si Elizabeth ini yang gue akan sebut Betty pada selanjutnya. Dia tuh nyaman banget hidupnya di daerah Westchester County di pinggiran kota New York yang kota-kotanya tuh rumah-rumahnya juga isinya mewah-mewah banget gitu ya tempat-tempatnya. Dan memang kayaknya kawasan yang cukup elit. Jadi emang hidupnya tuh bisa dibilang cukup santuy living gitu ya. Dan bahkan setelah lulus sekolah, dia itu juga melanjutkan pendidikannya di Catholic College of Saint Vincent di daerah Bronx dan lulus secara akselerasi pada tahun 1968. Jadi bisa dibilang secara intelektual, edukasi, dia juga pintar gitu si Elizabeth ini yang biasa dipanggil Betty. Nah lalu pada usianya yang ke-17, Betty yang biasanya fokus sama keluarga dan juga pendidikannya, itu tiba-tiba ketemu sama seorang laki-laki gitu ya, laki-laki yang jadi racun dalam hidupnya, yang adalah Dan Broderick di sebuah pertandingan Notre Dame football di daerah Pittsburgh. Nah keduanya lalu deket tuh. Lalu berselang beberapa saat mereka kayaknya emang lagi sayang-sayangnya, dan memang kalau sayang-sayang itu kan direpresentasikan dengan melamar dan menikah. Makanya mereka menikah akhirnya pada tahun 1969 setelah kenal-kenalan gitu ya, mungkin bercumbu gitu kan, karena kalau di negara-negara barat kan agak syarat dengan free sex gitu ya. Nah mungkin mereka melakukan banyak hal-hal yang membuat dirinya cinta dan akhirnya menikah pada tahun 1969. Judgmental sekali gue ya, mohon itu bercanda. Lalu selama masa pernikahannya, saat mereka lagi hitung-hitungan soal financial keluarga mereka yang sebenarnya juga udah cukup besar karena anaknya ada 3 juga, jadi kosnya udah cukup banyak gitu kan, dan mereka juga punya rumah juga, jadi semua kosnya cukup berat ya pada saat itu. Dan karena memang sudah di luar dari keluarganya, tentunya mereka jadi menanggung financial mereka sendiri gitu karena mereka sudah menikah. Nah pada saat hitung-hitungan si Dan Broderick ini, suaminya si Betty, itu bilang ke Betty, bisa gak untuk sementara lu aja yang kerja dan gue ngampus dulu gitu, ngambil kuliah hukum di Harvard. Jadi nanti pas gue lulus, gue bisa dapat gaji gede dan lu bisa berhenti kerja dan pure bisa jadi ibu rumah tangga. Jadi tolong dukung gue dulu dan support gue dulu secara financial. Jadi yang ngebayarin anak-anaknya si Dan
bahkan sekolahnya si Dan juga, dan seluruh rumah ya, keperluan semuanya itu anggapannya Betty yang menanggung. Nah, kondisinya pada saat itu si Betty sebenarnya juga nggak setuju-setuju banget sama ide ini gitu. Tapi si Dan itu memaksa Betty terus dan meyakinkan Betty, dan akhirnya Betty setelah diyakini akhirnya setuju untuk kerja dan ngebiayain keluarga sampai si Dan ini lulus dari Harvard untuk sementara. Nah, jadi Betty sebagai istri yang sangat mengabdi ini kerja tuh dia sebagai guru SD dan juga jadi suster sewaan buat siapa-siapa mereka yang membutuhkan jasa dia buat jagain anak di saat orang tuanya tuh mungkin lagi mau ngedate gitu ya, atau mau honeymoon gitu kan, atau mungkin mau ngapain lah, terserah orang tuanya. Nah, lalu setelah beberapa lama, akhirnya tentunya si Dan ini lulus dari Harvard dengan gelar hukumnya, dan mereka langsung pindah ke La Jolla di daerah California, daerah yang lumayan cantik lah bisa dibilang kalau kalian cek di Google yang gue tampilin juga nih di video. Dan barulah mereka tuh benar-benar memulai keluarga mereka secara desain dengan financial yang cukup oke, dengan 3 anaknya, dan Betty baru benar-benar jadi ibu rumah tangga di saat mereka pindah. Nah, sedangkan si Dan yang lulusan Harvard itu langsung dapat kerjaan. Kerjaannya juga langsung mapan di sebuah kantor pengacara atau law firm, dan bisa ngasilin lebih dari 1 juta US dollar per tahun. Jadi gede banget tuh ya. Itu kalau nyekolahin anak Zimbabwe itu sampai lulus S1, S2 gitu bahkan. Nah, mereka yang tadinya keluarga muda yang sederhana, bahkan Betty yang memang harus sampai jadi suster dan jadi guru SD, akhirnya mengalami sebuah peningkatan finansial yang cukup signifikan. Mereka tuh tiba-tiba jadi kaya raya dengan gajinya Dan yang segitu besarnya. Dan mereka langsung mampu tuh yang namanya ikut membership country club, yang biasanya tuh biayanya tuh ratusan juta per tahun untuk bisa mengakses country club tersebut, yang biasanya ada golf dan segala macam dan perkumpulan orang-orang elit. Lalu mereka tuh bisa beli mobil Corvette yang pada tahun tersebut juga adalah sebuah mobil yang cukup mahal, mobil sport juga. Dan memang tentunya jarang orang-orang pakai, hanya orang-orang kaya yang pakai. Lalu mereka bahkan bisa beli kapal gitu kan, bisa beli kapal laut gitu kan untuk jalan-jalan. Dan juga mereka bahkan beli ski kondo, alias macam villa di tempat buat main ski. Kita aja boro-boro gitu ya mikirin ski kondo gitu ya. Kita beli rumah aja tuh KPR berat gitu. Dia udah mikirin untuk beli ski kondo. Jadi konteksnya adalah mereka udah benar-benar kaya sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membeli hal-hal yang cukup tersier seperti ski kondo gitu kan ya. Nah, tapi ternyata saat kekayaannya ini semuanya muncul dan si Dan juga udah super mapan banget dan menjadi orang yang bisa dibilang cukup kaya gitu ya, ternyata itu tidak sejalan dengan pernikahannya, karena ternyata pernikahan keduanya mulai mengalami sebuah keretakan. Nah, ini adalah isu-isu yang biasa dialami oleh laki-laki yang tiba-tiba kaya gitu. Biasanya mereka lupa siapa yang menemani dia berjuang saat masih di bawah. Ini adalah nilai-nilai kehidupan dari gue ya. Nah, si Betty ini ternyata mulai mengalami kecurigaan soal si Dan Broderick ini yang tiba-tiba itu ngangkat seorang resepsionis kantornya yang baru umurnya tuh 22 tahun dan belum punya banyak pengalaman, itu tiba-tiba diangkat jadi PA-nya atau personal assistant atau asisten pribadinya pada tahun 1983. Ini udah bahaya ya, cewek-cewek muda terus jadi asisten om-om tuh kan udah biasanya tuh konteksnya kalau di film-film sinetron tuh udah mulai mengerikan gitu, karena ada indikasi-indikasi perselingkuhan gitu. Nah, bahkan resepsionis ini yang bernama Linda Kolkena yang diangkat jadi PA ini hanya seorang mantan pramugari yang bahkan gak punya gelar. Dan bahkan bukan hanya gak punya gelar, tapi dia juga gak tahu cara ngetik keyboard gimana. Karena kalau misalnya lu belum relevan, mana ada orang gak bisa ngetik keyboard gitu. Nah, pada masa itu keyboard itu gak terlalu familiar, gak semua orang punya komputer. Jadi tentunya banyak orang yang mungkin gak familiar dengan keyboard. Dan kalau mereka gak familiar dengan keyboard, biasanya ngetiknya akan lama. Dan untuk jadi PA itu ngebutuh banget untuk lo bisa ngetik dengan cukup cepat, untuk ngurusin agenda, notulen dan segala macam. Tapi dia gak bisa ngetik keyboard dan bahkan diangkat langsung jadi PA. Inilah yang akhirnya menjadi sebuah kecurigaan yang sangat besar bagi Betty tentunya sebagai seorang istri. Karena kenapa bisa ini cewek odong-odong yang tadinya nggak ngerti apa-apa, nggak punya sarjana, nggak punya gelar, bahkan mantan pramugari, bahkan nggak bisa ngetik keyboard, itu bisa diangkat jadi personal assistant-nya si Dan dalam waktu jenjang karir yang sangat cepat. Lalu kecurigaannya semuanya mulai terbukti, walaupun si Dan ini menolak gitu ya, bahwa dia tuh berselingkuh gitu ya, tapi akhirnya memang terbukti bahwa si Dan dan Linda ini berselingkuh, bahkan berniat untuk menikah pada saat kejadian. Walaupun belum ada bukti-bukti konkret ya.
Atas perselingkuhan dan atas nama pengorbanan sempat kerja buat biayain suaminya kuliah dan hidupin keluarga, tapi malah dibalas dengan perselingkuhan. Betty tuh bahkan saking emosinya dan gak bisa ngontrol emosinya, kesel banget gitu kan. Semua pengorbanan sudah dia lakukan, tapi ternyata lakinya selingkuh gitu ya, berdebah gitu kan. Akhirnya Betty itu sampai ngebakar baju-bajunya si Dan, yang akhirnya dibuang ke depan taman gitu. Yang memang pada saat itu masih jadi suaminya. Dan aksinya memang cukup ekstrim gitu ya. Bahkan si Betty ini tuh sempat ngelempar si Dan Broderick nih, suaminya, itu dengan stereo unit yang gede banget gitu pada tahun 80-an tuh, segede-gede gini lah nih. Kalau ngomongin tip atau radio gitu pada masanya, itu gede banget. Itu buat gebuk maling, malingnya lupa langsung tobat gitu. Udah lupa jati diri gitu digebuk pakai itu, dan itu Dan itu dilempar pakai recorder atau bisa dibilang stereo unit tersebut. Nah, keduanya pun akhirnya setelah mengalami banyak keributan, akhirnya memutuskan untuk memulai proses perceraian dan pisah rumah, walaupun Betty nggak setuju. Yang dimulainya tentunya oleh si Dan Broderick sendiri untuk memutuskan perceraian tersebut, karena mulai takut dengan aksi-aksi yang cukup ekstrim dari Betty dan takutnya pada suatu saat nanti bisa mencelakai diri dia. Bahkan karena Dan kerja di sebuah law firm yang cukup besar atau badan hukum, dia tuh membuat Betty tuh sama sekali nggak bisa dapetin pengacara atau nge-hire pengacara sama sekali untuk bisa merepresentasikan dia dalam persidangan, untuk ngurusin atau tanding dengan si lawyernya si Dan untuk ngurusin harta gono gini dan segala macam. Dan itu hebatnya si Dan, bisa ngebuat Betty tidak punya pengacara sama sekali. Dan karena Betty kesel, dia dibuat nggak bisa dapat pengacara gitu ya, terus dia juga yang namanya kehilangan kesetiaan juga, kehilangan suami gitu ya. Betty tuh kesel dan bahkan dia tuh ngerusak rumahnya si Dan dan ngepilok seluruh tembok kamarnya si Dan dan juga ngeberantakin makanan yang ada di dapur sebagai bentuk protes dia terhadap kelakuannya si Dan Broderick yang pada saat itu masih suaminya. Nah, atas kejadian ini, Dan yang merasa makin takut dengan aksi tersebut itu langsung minta restraining order pada tahun 1984. Alias biasanya hal tersebut itu digunakan untuk membuat orang yang merasa mengancam dirinya itu untuk bisa jauh-jauh gitu. Jadi kalau misalnya Betty ini dekat-dekat sama si Dan itu bisa ngelaporin polisi dan si Betty ini bisa ditahan atas nama melanggar restraining order tersebut. Dan tentunya karena dia pengacara, punya law firm juga, restraining order tersebut dikabulkan dan Betty nggak bisa dekat-dekat sama si Dan Broderick. Dan tentunya si Betty nggak berani tuh ngelanggar hal tersebut karena dia bisa ditangkap, kira-kira kayak gitu pada masanya. Dan Betty pun semakin marah ya dengan sebenarnya restraining order ini, tapi ketakutan dia gitu yang tadinya tidak mau melanggar akhirnya mulai pecah lagi karena dia semakin emosi lagi dengan kelakuannya Dan Broderick ini yang terlihat nggak pernah merasa menyesal soal perselingkuhannya atau indikasi perselingkuhannya dengan asistennya. Dimana akhirnya si Betty ini tuh sempat nabrakin rumahnya si Dan itu pakai mobilnya dia. Dan atas kejadian ini, dia itu ditangkap karena kepemilikan pisau saat ditahan, dan dia ditahan di perawatan psikologis selama 72 jam untuk ngecek kesehatan mental dan psikologisnya. Nah, setelah panjang prosesnya, akhirnya perceraiannya pun selesai pada tahun 1986 dengan Dan menang telak atas persidangan tersebut dengan dapat rumah semuanya beserta harta-hartanya dan juga hak asuh 3 anaknya. Dengan tentunya karena bantuan lawyer yang jago-jago dan juga pasti karena kelakuannya Betty ini yang mulai mengancam kehidupannya si Dan dan dinyatakan oleh hakim kayaknya dia secara mental nggak sehat, kayaknya Betty yang salah juga karena belum ada bukti yang kuat untuk membuktikan Dan dan Linda ini selingkuh. Jadi akhirnya si Dan Broderick itu menang telak di persidangan tersebut. Nah, kemarahannya itu baru benar-benar terasa saat setelah sidang ini karena Dan itu menang, dia tuh merasa benar-benar diinjak-injak harga dirinya gitu ya. Dia tuh bahkan mencoba untuk memendam kemarahannya gitu ya karena dia masih menghormati anak-anaknya gitu dan dia merasa bahwa Dan ini masih ayahnya, ayah dari anak-anaknya. Jadi dia tuh masih nahan dan kemarahannya itu akhirnya baru meletus pada tahun 1989 saat Dan dan Linda Kolkena yang dituduh berselingkuh dan belum bisa dibuktikan akhirnya betul-betul menikah. Sehingga ini menjadi sebuah tanda bahwa memang kecurigaan si Betty ini betul-betul terjadi dan valid. Dan tentunya jagonya si Dan adalah memang dia langsung melangsungkan pernikahan itu dalam jangka waktu yang gak terlalu lama tapi gak terlalu singkat juga. Supaya gak ada lagi kecurigaan soal perselingkuhan. Karena kan cerainya udah cukup lama gitu bisa dibilang. Supaya dia gak bisa dituntut lagi sama si Betty. Bahkan saat pernikahannya si Linda dan juga si Dan, itu untuk jaga-jaga, Linda yang memang paranoid takut si Betty ini muncul di pernikahannya lalu ribut-ribut gitu ya, meminta si Dan ini untuk pakai rompi anti peluru.
Karena mereka mendapatkan sebuah informasi yang cukup mengerikan gitu, di mana Betty itu katanya baru membeli sebuah senjata revolver. Gue kalau jadi Den juga gue agak takut sih ya. Tapi gue gak mungkin jadi Den sih harusnya. Nah lalu pada bulan November di tahun yang sama, yaitu 1989, jadi 7 bulan lah sekitar setelah pernikahannya si Dan dan juga Linda, Betty dengan menggunakan kunci rumah Dan yang dikasih ke anak ceweknya, itu dia masuk ke rumah Dan yang berlokasi di 1041 Cypress Avenue, sebuah tempat yang cukup mewah juga. Lalu setelah dia buka kuncinya, dia tuh masuk perlahan-lahan ke rumahnya si Dan, yang dimana di dalamnya juga udah ada Linda karena udah menikah, dan dia itu langsung menuju ke depan pintu kamar Dan dan juga Linda. Di saat kondisinya Dan dan Linda ini masih tidur. Dan karena tentunya Linda dan si Dan ini punya insting gitu ya, lu kan bisa kadang ada feeling kalau lu diliatin sama seseorang saat lu lagi tidur. Dan juga si Betty ini mencoba membuat suara-suara aneh juga pada saat itu. Nah langsung keduanya ternyata langsung bangun dan ngeliat bahwa si Betty ini udah di depan kamarnya. Lu bisa mencoba visualisasikan seberapa ngerinya saat lu bangun dengan pasangan baru lu gitu ya. Hasil perselingkuhan lu tuh tiba-tiba lu lihat mantan istri lu di depan kamar. Tentunya kalau di film-film horor biasanya ada kegelap-gelapan gitu ya, ada shadow-shadow sedikit dan ada muka mantan istri lu samar-samar gitu. Itu kan sangat mengerikan gitu ya. Lalu setelah melihat hal mengerikan tersebut, si Linda ini langsung nangis dan teriak-teriak bisa dibilang, dan dia manggil si Dan untuk cepat-cepat panggil polisi. Tapi saat dia lagi bacot-bacot untuk si Dan manggil polisi, ini si Betty langsung nembak si Linda sebanyak 2 kali. Dan 1 kalinya lagi ke Dan, yang sayangnya nembus langsung ke paru-paru. Dan total sebenarnya ada 5 kali tembakan, yang nyasar itu hanya 2 pelurunya. Lalu ternyata si Dan setelah kejadian tersebut itu nggak langsung lewat dia tuh. Dan jadi dia tuh masih sempat hidup dan bahkan sempat ngerangkak untuk ngambil telepon yang biasanya di era-era tersebut tuh telepon itu masih tergantung di tembok biasanya. Nah dia tuh ngerangkak mencoba ngambil telepon untuk manggil 911 gitu kan. Tapi Betty langsung copotin paksa telepon tersebut, jadi dijambak itu telepon dari temboknya dan membiarkan si Dan ini ya udah lewat gitu perlahan sambil dia liatin. Jadi segitu ngerinya pada saat itu kejadiannya. Sedangkan si Linda itu langsung lewat pada saat itu juga karena memang udah ketembak 2 kali. Dan keduanya itu akhirnya tewas. Tepat 7 bulan setelah pernikahan mereka. Ya tapi karena memang motifnya Betty itu hanya begitu aja, sebenarnya memang pengen balas dendam doang dan dia cuma gak suka sama si Dan Broderick karena dia ditinggalin setelah begitu banyak pengorbanan yang dilakukan sama si Betty gitu kan. Dan dia tiba-tiba menikah dengan selingkuhan yang lebih muda gitu ya. Jadi dia kesel banget dan itu adalah sebuah aksi balas dendam dia yang sebenarnya dia udah gak punya tujuan lain selain balas dendam itu. Makanya setelah dia melakukan aksi tersebut, dia itu langsung menyerahkan diri ke polisi pada hari yang sama. Jadi memang daripada dia jadi buron, dia langsung menyerahkan diri. Tapi ternyata saat proses persidangan dimulai, karena memang langsung pengakuan langsung dari dia, jadi persidangan begitu cepat langsung prosesnya. Dan saat persidangan, sebetulnya dia ini di hari itu dia tuh mengaku bahwa pada hari tersebut di aksinya dia sebenarnya nggak pengen yang namanya mencelakai mantannya dan juga istri dari mantannya. Tapi justru dia kesana sebenarnya pengen nembak diri sendiri gitu di depan mereka berdua. Tapi sayangnya sebelum dia tuh bisa berhasil melakukan aksi tersebut, si Linda ini udah keburu bangun dan ngebacot gitu dan teriak-teriak dan nangis-nangis. Makanya si Betty ini merasa panik dan melakukan aksi tersebut. Makanya ada 2 peluru yang nyasar. Karena memang dia belum latihan nembak juga. Tapi dia akhirnya dinyatakan bersalah tentunya. Karena ada beberapa rekaman telepon yang menyatakan bahwa lebih baik si Dan ini mati, kata dia. Jadi hakim ini memutuskan bahwa ini adalah sebuah hal yang sudah terencana. Dan statement-statement dia sebelumnya itu hanya untuk kebohongan yang mungkin bisa meringankan hukuman dia. Tapi hakim akhirnya memutuskan hal tersebut sudah terencana dan akhirnya dia dihukum 15 tahun kali 2 karena korbannya adalah 2 orang. Kisahnya banyak diadaptasi jadi film, salah satunya di Dirty John, dan publik tentunya punya opini yang terpolarisasi menjadi 2 hal atau 2 arah. Ada yang bilang setuju dengan aksi Betty karena ini adalah sebuah aksi yang worth it untuk menghukum mantan suami gitu ya yang berselingkuh dan brengsek karena tidak menghargai kerja keras dan pengorbanan istrinya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah hukuman yang paling layak gitu ya. Tapi ada juga yang tidak setuju karena tentunya ini adalah sebuah sadistik aja gitu. Dan harusnya bisa diselesaikan baik-baik. Nah, menurut kalian setuju mana?
Betty kayak gini, atau Betty itu lebih baik diam-diam aja dan bersyukur dan ikhlas? Nah, kalian bisa coba tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dari berbagai perspektif. Tapi gue pribadi memang merasa bahwa si Dan ini sangat-sangat brengsek gitu ya. Laki-laki ini brengsek sekali karena dia berselingkuh dengan asistennya yang jauh lebih muda dan meninggalkan wanitanya gitu. Padahal ya kita semua tahu ya bahwa sepanjang umur tentunya wanita kita pun juga kan bisa tambah jelek gitu, bisa tambah gendut, berlemak gitu kan, bisa jadi gitu ya kalau nggak jaga badan. Nah itu yang mungkin gak disyukuri sama Dan, dan Dan merasa bahwa dia sekarang udah mapan, kaya raya, dia butuh pasangan yang lebih muda, lebih cantik, lebih seger gitu untuk diajak ngapain aja gitu ya. Nah itulah dia kasus singkat, kasus ringan, tapi menurut gua menyimpan banyak intrik, menyimpan sebenarnya banyak sebuah perjalanan hidup dari seorang istri yang berkorban banyak untuk mantan suaminya. Tapi itulah dia perjalanannya Betty atau Elizabeth. Semoga kisah ini bisa bisa dibilang menginspirasi banyak laki-laki untuk tetap setia dengan wanita-wanita yang sudah berkorban banyak untuk diri lo, supaya nggak jadi bajingan kita ini semua ya, dan bisa menjaga pasangan kita, istri kita, tunangan kita, pacar kita layaknya ratu gitu, menghargai wanita gitu ya. Semoga ya, ini pasti gue didapat dukungan lah dari wanita-wanita lah ya karena gue memberikan value-value lebih gitu dari kasus ini gitu ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan soal cerita kali ini. Kalau misalnya kalian suka cerita-cerita yang lebih intrik-intrik kayak gini ya, gue sebenarnya punya banyak gitu, nanti gue bisa sampaikan ke kalian. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Follow gue di @rivaldosantosa. Gue ada di Instagram, ada di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. So, masih banyak kasus-kasus menarik yang banyak di luar sana untuk bisa kita kupas, kita sikat gitu ya. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.